Ada doa di ketemu Tuhan dan Tuhan bicara satu hal yang Anda siapkan semua catatan, saudara. Perhatikan baik-baik. Saya ketemu Tuhan begini, ada satu hal, saya dikasih benda-benda profetik kemarin ya oleh seorang anak Tuhan, dan memang puji Tuhan sudah sangat memberkati. Dan waktu saya taruh di kamar, saya doa dan saya urapi tentunya. Lalu Tuhan bicara begini, ada banyak anakku, semua ingat baik-baik yang tempat ini juga. Ada banyak anakku sudah mati roh. Mati roh. Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan bisa nggak kalau mereka istilahnya gini dihidupkan kembali? Lalu Tuhan ngomong sesuatu yang di luar akal pikiran. Besok di Vision Surabaya dan Malang saya sampaikan di luar akal pikiran saya, saudara. Tuhan ngomong begini, itu susah bagiku. Saya tanya sama Tuhan, saya bicara sama Tuhan begini, kan engkau Tuhan dan tidak ada yang susah bagimu. Lalu Tuhan bicara sama saya dengan lemah lembut, dengan kasihnya. Tuhan bilang begini, Tuhan bilang gini, supaya saya ingat ya. Tuhan bilang, engkau tahu manusia punya kehendak bebas. Lalu ada firman yang ternyata di firman di Alkitab pada saat. Lalu Tuhan ngomong sama saya begini, Tuhan bisa nggak engkau membuat berubah jadi orang yang mati rohani? Lalu Tuhan ngomong sama saya gini, sekalipun tanda aku buat, mereka pun kadang-kadang tidak percaya. Tidak percaya lagi maksudnya, karena sudah redup. Lalu ternyata ada firman Tuhan, mereka mengharapkan tanda, tapi tanda Yunus yang keluar. Jadi saya katakan kematian rohani sudah terjadi besar. Ada banyak orang mulai undur, ada banyak orang mulai yang roh mulai undur. Saya sayangkan sebetulnya, karena saya percaya satu hal, saudara, kalau Anda di dalam Tuhan, itu urapan tidak bocor. Ya, Anda boleh kena goncangan apapun, boleh kepahitan, tapi kok dengan urapan Tuhan bisa pulih. Setuju angkat tangan yang di rumah. Dan Tuhan bicara sama saya kaget, saudara, karena Tuhan ngomong itu yang sukar. Maka saya bilang, sudah ada keinginan yang perhatikan baik, dari daging sebetulnya, yang bisa memadamkan yang roh. Saya harap kita semua ngerti jaga. Gini, saudara, ini berkali-kali saya ngomong sebenarnya dari dulu, jaga roh, jaga hati, itu sudah berkali-kali. Tapi dengar baik-baik, ada banyak orang sudah tidak lagi mengingini yang roh kembali. Yang penting saya hidup, yang penting saya ke gereja, yang penting saya ke persekutuan, beres. Dia lupa satu hal, keintiman dengan Tuhan, membuat sesuatu peristiwa-peristiwa yang Tuhan mau, yang buat istilah gini, roh teachable atau roh yang diajar Tuhan. Itu harus mengerti. Mulai sekarang tidak ada. Ya, saya minta Anda yang di rumah juga tempat ini, ya, Anda perlu ngerti dan responi dengan baik teguran Tuhan. Anda yang di rumah sana, apapun keadaanmu, responi dengan baik apa yang Tuhan nyatakan, karena hidup cuma sekali dan akan dihakimi. Setuju angkat tangan? Ya, hidup cuma sekali dan akan dihakimi. Nah, sekarang ini firman-Nya, saudara. Semua lihat sama-sama. Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang ke-21. Matius 5. Markus 5. Markus 5 ayat yang ke-21. Markus ya betul. Markus 5 ayat 21. Ya. Markus 5. Markus ya, bukan Matius. Markus 5 ayat 21. Ya, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, semua firman Tuhan, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Yesus. Sedang Yesus berada di tepi danau. Ayat 22, semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang di rumah dan tempat ini. 1, 2, 3, aktif. Dan dapat seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yesus. Ketika ia melihat Yesus, tersungguhlah ia dibanggakan. Tuhan saya sampaikan ini, saudara. Perhatikan, dan memohon dengan sangat kepadanya. Perhatikan permohonannya. Anakku perempuan sedang sakit, garis bawah, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Amin. Saya tanya buat Anda semua yang di rumah, menurut Anda yang di rumah atau tempat ini, menurut Anda semua, Yaris punya iman apa tidak? Dan tempat ini, di tempat ini juga. Kalau di rumah kan tidak jawab, tapi gini aja, tampilkan semua, tolong. Ya, supaya saya bisa lihat wajah Anda yang diurapi. Menurut Anda yang di rumah, Yaris punya iman apa enggak? Yang ngomong Yaris punya iman, angkat tangan. Enak, yang di rumah yang tempat ini juga, angkat tangan. Oh, punya iman kok, Pak. Jos iman nih, angkat tangan. Amin. Punya iman ya? Tangkap bebas.
Nah ini firmannya, saya baca aja karena ditampilkan lagi operatora muncul mati nggak apa-apa. Oh bisa, puji Tuhan. Perhatikan. Lalu pergilah Yesus dengan Yairus, semua lihat Alkitab. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dan berdesak-desakan dekatnya. Saya minta Anda paham, saudara. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun namanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, ini tidak dibahas, tapi berbagai tabib. Terus tampilkan lagi firmannya, bisa? Ya agak rapat sendiri. Sehingga telah dihabiskan padanya, namun sama sekali tidak ada faedah. Namun sebagai keadaan makin memburuk, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini Anda pasti ngerti. Sebab katanya asal ku jamah saja, jubahnya akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa dia sudah sembuh dari penyakitnya. Semua dia tetap pada ketika itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling tengah orang banyak bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid menjawab, engkau melihat bagaimana orang yang berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamahku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Semua tetap ikuti ya apa yang saya baca. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katakanlah perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara dengan datanglah orang dari keluarga rumah ibadat. Saya minta Anda ikuti. Dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Semua lihat saya ke depan, tampilkan lagi mukanya. Ya, semua lihat saya ke depan, perhatikan baik-baik. Pertama Yairus bilang, anakku hampir mati. Ya, saya minta Anda tulis semua. Ya, anakku hampir mati, tapi perhatikan baik. Yang kedua, permasalahan yang kedua, perhatikan baik-baik. Itu Yairus jalan sama Yesus tidak gampang. Kenapa? Orang yang berdesak-desakan padanya. Artinya Yesus tidak bisa cepat. Yairus minta cepat, keadaan tidak bisa. Banyak dari kita mau punya iman, tapi dengan baik-baik minta cepat. Kadang-kadang kita mungkin, ayo Tuhan cepetan, dan mati. Ya semua yang di tempat ini juga perhatikan, jangan ngurusnya ini terus. Perhatikan baik-baik, dengar baik, supaya ngerti firman. Ya, anakku ini bisa mati. Tapi Alkitab mencatat berdesak-desakan, tidak bisa cepat juga. Yang kedua, maka dari saya minta Anda lihat. Yang kedua ada masalah sebetulnya. Mujizat bagi yang pendarahan, tapi bagi yang Yairus itu masalah. Kenapa? Itu wanita jama dia sembuh. Kita mencatat 12 tahun lamanya sampai semuanya jadi bangkrut karena minta sembuh dan tidak sembuh. Dan hebatnya, saudara, saya minta Anda tulis semua di rumah. Dia punya iman juga atas Yesus. Dia punya iman yang lebih bahkan. Karena dia bicara asal ku jamah saja jubahnya ku sembuh. Sudah tahu, bisa bandingkan, saudara, ngerti ya? Pada waktu dia sembuh, dia cerita sama Tuhan 12 tahun lamanya. Saya minta Anda lihat saya ke depan sebentar karena perhatikan baik-baik. Saya ngomong ini. Ada hal kedua tantangan dari Yairus. Yang pertama, orang berdesak-desakan. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Ada wanita 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dan tidak langsung sama Tuhan ditinggal. Dia ngobrol sama Tuhan. Yairus kadang ngomong, cepetan Tuhan, anakku Tuhan mati. Itu masih hampir mati. Ada banyak anak Tuhan berkata, Tuhan ini mau bangkrut bisnisku, rumahku mau disita, keluargaku mau dihabisi, macam-macam. Hampir mati. Hampir mati tadi. Tapi ternyata dia tidak cepat. Ada banyak hal yang terjadi di tengah jalan tentang mujizat. Anda harus nangkep ikut Tuhan. Perhatikan saya ke depan semua, yang di sini juga. Ikut Tuhan bukan dengan akal pikiranmu. No. Iman itu percaya saja. Bukan pikiran. Belief. Makanya lihat saya ke depan. Kalau mati roh, orang yang begitu antusias saja mengalami tantangan yang begitu rupa. Mau mati Tuhan. Begitu banyak orang, cepat Yesus, cepat anakmu mau mati. Di tengah jalan dan zaman dia lebih punya iman daripada dia. Dan ngobrol, sembuh lagi. Kita bisa bilang, cepat Tuhan, ini ya apa ini? Mujizat aku foto. Dan Tuhan ngobrol saudara. Kadang-kadang kita ini maksa Tuhan.
Tapi saya minta Anda tulis semua, ada namanya timetable Tuhan. Setuju angkat tangan? Timetable Tuhan yang kadang-kadang kita perlu. Waktumu sama waktu Tuhan bisa berbeda. Tepuk tangan semua bagi Tuhan. Ada amin? Anda harus paham dulu di level ini. Lanjut. Saya suruhkan ngomong ini, ayat firmannya. Baca sama-sama. Perhatikan, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, perhatikan perkataannya, anakmu sudah mati. Yang tadi mau mati, hampir sekarang mati, saudara. Apa perlunya lagi kau menyusahkan guru? Saya minta Anda semua lihat saya ke depan. Ya, yang di rumah juga, yang di tempat ini juga. Saya minta Anda ngerti ya, bahwa pengharapan itu sudah tidak ada, mati. Yang tadi bicara, mau mati, ternyata mati, saudara. Saya kasih tahu, itu bapaknya pasti lihat ini, sudah terlambat. Tapi saudara ngerti ya, ini yang terjadi. Makanya kemarin waktu Tuhan ngomong juga banyak yang mati rohani, sehingga tanda pun mereka minta kadang-kadang tidak akan membuat mereka hidup kecuali mereka buka hati sendiri. Lalu Tuhan ngomong sama saya, dengan hal ini, saya tahu banyak orang ini saya ngutuki Tuhan. Kenapa engkau begini Tuhan? Kenapa engkau begini ngutuki Tuhan? Yang tadi hampir mati, sekarang mati Tuhan, gara-gara nungguin engkau, nungguin caramu Tuhan. Tahu kita tuh pakai cara dunia. Dan ini saya ngomong dalam nama Yesus, semua saya ke depan. Dengar baik-baik. Saya sering ngomong semua attentionnya begini, saudara. Ada banyak kali kita kadang-kadang kelihatannya rohani, tapi semestinya, saudara, perhatikan. Tapi sebetulnya kita tidak rohani. Katanya kita amin, tapi bisa mengutuki Tuhan dalam hati. Mungkin tidak terucap, tapi ingat Tuhan itu membaca yang di dalam. Ya apa sih engkau Tuhan? Kenapa begitu? Itu membuat engkau hidup dalam kesusahan. Artinya bukan susah apa, tapi dalam keadaan guru. Karena hatimu tidak connect dengan Tuhan. Maka saya bilang saudara, Anda bisa main sandiwara depan orang, tapi di hadapan Tuhan tidak. Yairus kepala rumah ibadat, diomongin sama saudaranya, percuma, anakmu sudah mati. Itu belajar hati orang tua langsung drop. Yang tadi hampir mati, aku percaya engkau jamah sembuh. Begitu dengan anakmu sudah mati, langsung hilang. Anda bisa bayangkan kan? Karena ngomong Tuhan ini rumah mau disita, utang ini mau ditagih, mau dipenjara. Engkau ngomong Tuhan tolong cepat. Dan akhirnya tidak terjadi apa-apa. Bahkan ancamannya lebih parah. Kadang kita ngomong, aduh, tahu gitu. Kadang-kadang ini memang sudah akhir zaman, di mana iman itu diadu, saudara. Dengan kenyataan roh, diadu dengan kenyataan. Dan saya percaya betul Bapak daripadamu nangis hari-hari ini. Tapi dengar baik-baik, Yairus pun nangis, bukannya nangis sudah, anaknya sudah mati. Perkataan saudara, buat apa kau menyusahkan guru? Sudahlah, tinggalin aja dia. Dia lebih hiraukan orang lain, dia lebih pentingkan orang lain. Kamu pulang aja. Ada banyak perkataan sehingga banyak anak Tuhan, sorry saudara, tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh. Pengaruh kanan kiri bisa membuat engkau imanmu goyah. Berarti angkat tangan. Ada sudah mantep dengan kenyataan, saudara langsung bisa ngomong, ikut Yesus datang bocah ya betul, bisa. Aku bisa puasa, aku bisa bayar harga, bisa nabur, malah hidupku begini. Hati-hati, hati-hati. Iblis tanamkan dalam kitab Wahyu kesaksian mematakan para pendakwa. Anda harus ingat kejadian Tuhan waktu dulu tolong kamu. Jangan sekarang, waktu Anda kena masalah besar, Tuhan pernah ajari saya begini. Ingat kembali pada waktu Tuhan tolong kau. Zaman dulu sekalipun buat hatimu tertaut dengan Tuhan. Setuju tepuk tangan bagi Yesus. Yairus, anaknya mati. Yang tadi hampir mati, dia berharap dalam rohnya, dalam hati ya berharap, Tuhan zaman. Orang banyak bersama cepat dong Tuhan. Begitu ada orang zaman dia lebih punya iman daripada Yairus. Dan anaknya tahu dikabari, anakmu sudah mati. Percuma engkau menyusahkan guru. Itu hatinya bisa drop. Bukan bisa drop, tapi sudah drop. Ngapain aku nunggu kamu bisa ngutuk itu? Nyesel aku jemput kamu. Nanti terjadi, saudara, hati-hati. Hati-hati. Jika hatimu pahit dengan Tuhan, hati-hati. Alkitab mencatat jika engkau sama orang, Tuhan yang mendamaikan. Tapi nek kamu sama Tuhan, engkau yang harus berdamai dengan Tuhan. Itu baru pertolongan terjadi. Berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Setuju kata?
Saya lanjutkan, saya khotbah singkat saja supaya Anda ngerti apa yang Roh Kudus mau. Ya. Tetapi saya minta Anda semua ngerti ada cara yang harus Anda ikuti. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut apa? Percaya saja. Ciri pertama, tulis baik-baik. Dikala engkau mustahil, saudara, dengarkan perkataan Tuhan, jangan hiraukan perkataan manusia. Setuju angkat tangan? Ya. Amin. Anda dapat apa di remamu? Orang ngomong, mungkin Anda dengar khotbah yang lain atau hatimu goyang, dengar apa yang Tuhan ngomong. Yang dulu pernah Tuhan ngomong. Maka saya bilang, saya banyak terima saya banyak bicara dengan Tuhan, saya banyak terima mujizat, banyak perkembangan pelayanan pun terjadi. Kenapa? Dengar apa yang Tuhan ngomong. Dulu ada orang-orang ngomong, harus di covering, harus dibawa covering gereja, harus pakai. Tuhan ngomong, tidak usah, aku yang bawa kamu naik. Dan saudara berkembang. Dengar apa yang Tuhan ngomong. Yes. Amin. Ada amin? Dengar apa yang Tuhan ngomong. Jadi jangan dengar. Tetapi Yesus, perhatikan, tidak menghiraukan perkataan mereka. Jadi kunci pertama, Anda yang di rumah dan tempat ini juga. Kalau Anda sudah dapat rema Tuhan, orang ngomong nanti begini, jangan hiraukan. Pegang apa yang Tuhan ngomong. Itu jangan nanti. Jadi right, amin. Lalu Yesus tidak tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat. Baca sama-sama 1, 2, 3. Jangan takut apa? Percaya saja. Jadi orang kalau percaya tidak takut. Setuju, angkat tangan baik-baik. Amin. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Ada amin. Amin. Jadi kalau Anda ikut Tuhan, semua saya ke depan dulu. Nah, yang di rumah jangan takut. Percaya saja. Katakan percaya saja yang di rumah. Dari mulutnya kelihatan. Percaya saja itu kelihatan. Kalau percaya orang saya takut. Orang percaya kok. Amin. Amin. Mau badai besar, mau ambruk, percaya. Lupa, kalau ambruk ketinggian mati, Pak. Oh, percaya. Surga bagian 7. Haleluya, amin. Amin. Jangan takut. Kunci adalah tidak menghiraukan perkataan orang. Kalau itu membuat imanmu jatuh, sedangkan Tuhan ngomong A, orang lain ngomong ke B, ke C. Ya percaya Tuhan. Ayo A, pegang. Ya. Ada amin. Amin. Ada amin. Saya pernah ingat itu waktu ada orang ketemu saya di mall, lalu dia bilang, Pak Er, mereka belum punya anak, sudah menikah cukup lama. Lalu dia bilang ini, boleh nggak Pak Er, doakan kita di mall ini? Saya bilang, boleh. Saya ngomongnya itu belak-belakan, saya bilang ini, masih mandul langsung. Wah, Pak, saya ini orangnya langsung ke belakang aja. Masih Pak. Percaya, di mall banyak orang lihat, cuek aja. Jangan hiraukan omongan orang, didoakan. Ada amin? Saya doakan, saya suruh yang wanita pegang perutnya, ada suaminya tentunya. Kalau nggak ada suami nggak mungkin ambil ya. Nanti katakan amin. Bisa saja dari Tuhan bisa ambil, teman harus dicurigai dari mana munculnya. Saya doa setelah mendadak punya anak sekarang sudah 2. Haleluya. Jadi jangan takut, percaya saja. Siapa yang percaya katakan? Nah, untuk percaya itu butuh iman, butuh keputusan dalam dirimu. Yes. Butuh air hidup yang mengalir. Amen. Kalau air hidup kering, mau mengalir dari mana? Firman Tuhan mati. Ya. Apapun rema Tuhan, Anda mau percaya jalan. Yes. Mau orang ngomong tidak mungkin, kamu ngomong mungkin bagi Tuhan. Amin. Ada amin. 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 Saya ingat zaman corona pertama kali ada orang mau buka toko handphone di daerah mana saya lupa, Ahong namanya. Gua buka di sini boleh nggak? Be? Tuhan ngomong jangan buka di sana. Dia bilang, kenapa nggak boleh? Pokoknya Tuhan ngomong jangan. Saya nggak ngerti alasannya jangan. Ternyata di tempat itu corona pertama kali muncul kuat, saudara. Di Jakarta. Daerah mana saya lupa. Ingat yang di rumah ini juga tempat ini. Kalau Tuhan ngomong A, ikuti cara Tuhan, jangan caramu. Jangan katakan dulu. Nah, ini untuk ngerti cara Tuhan. Tadi saya ngomong makanya. Jangan takut, percaya saja. Ada amin? Amin. Kalau Pak percaya itu kok bikin kepalaku mumet. Ya, minum obat nggak apa saudara. Tapi ingat firman Tuhan di atas segalanya. Nek utakmu jalan nggak iso ngerti. Ada amin? Ikut Yesus. Yes. Karena Tuhan nggak butuh pengkhotbah, Tuhan butuh melakukan firman. Tepuk tangan bagi Yesus. Nanti katakan amin. Ada amin? Amin. Saya minta Anda paham. Lanjut, belum selesai. Bisa tampilkan? Ya. Lalu Yesus, perhatikan yang kedua. Semua tulis juga ini supaya Anda ngerti dimensi roh.
Pertama, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Yang kedua, 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudara apa? Yakobus. Tulis supaya di rumah juga, tempat ini juga tulis, jangan dengar aja. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Kalau Anda ngajak orang pelayanan atau yang sejalan denganmu, harus dipilih. Jangan semuanya ikut, nanti imanmu melenceng. Setuju, katakan dulu. Yes. Itu yang membuat Anda salah. Tuhan ngomong, kamu ngajak banyak orang, agar Tuhan ngomong, aku tidak suruh dia ikut engkau. Itu yang membuat Anda sungkan. Kalau sungkan, saudara, berarti takut akan orang, mendatangkan celaka. Yes. Makanya Yesus ngomong, ya ini gak usah ikut. Kenapa Tuhan aku mau ikut? Kontakkan ngomong, mikir. Aku mau ikut. Kamu banyak cengeng, nangisan, mikir. Mungkin. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadah, di sana dilihatnya. Perhatikan, sorry. Lalu Yesus Lalu Yesus tidak memperbolehkan. Perhatikan cara Yesusnya. Seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Orang ngomong, kenapa tak? Tapi Roh Kudus ngomong sama saya, itu namanya sero. Pilih orang yang sero supaya mujizat terjadi. Setuju, katakan semua di rumah. Ada amin? Amin. Pak, tapi suamiku gak sero, Pak. Tak pecat kan? Enggak, jangan, bukan itu, saudara. Istriku gak sero. Tak jejeknya, Pak, bukan. Tapi itu perlu doakan. Tapi dengar baik-baik. Kalau Anda ingin membangun sesuatu, Anda harus cari orang yang sero, di mana imanmu, apapun, divine connection, prophetic vision itu bisa terjadi dan digenapi. Firman jadi daging. Amen. Jangan ngajak serabat. Yang penting orang pelayanan, Pak. Ini rohani. Bohong, saudara. Kalau nggak tanpa Tuhan, itu bisa kamu serong. Percaya saya. Saya pernah negor ada seorang pengusaha di, kalau saya ngomong namanya, dia bilang begini, Pak Yer, saya diajak kerjasama sama hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan katanya, saya nggak kenal juga. Katanya dia sering kesaksian dengan doanya mujizat Tuhan terjadi. Dia buka ayam bakar atau apa terkenal terjadi. Tapi Tuhan ngomong sama saya begini, jangan kerjasama sama dia. Jangan ngomong, Pak, dia habis ngisi gereja saya dan kesaksiannya dengan doa, dengan apa itu terbuka lebar cabangnya. Saya tetap ngomong, Tuhan ngomong jangan. Aneh ya, kadang-kadang ada label hamba Tuhan ini kadang-kadang agak disegani. Oh, ini pasti bisa, dan apalagi kesaksiannya. Dan benar, waktu kerjasama saya itu dalam bidang makanan juga. Pada waktu dia kerjasama saya, saudara ditipu. Dia kecewa, dia bilang, aduh Pak Yer, kata betul, saya bilang, terlambat. Kairos Tuhan lewat, duitmu hilang, perbaiki lagi dirimu. Kadang-kadang kita perlu ngerti, sungkan sama orang atau takut akan orang, membuat destinimu terhambat. Setuju katakan? Kalau Tuhan buat kamu maju, maju aja. Makanya ngajak yang sero, ngajak yang punya iman, bukan untuk rame-rame. Kalau Anda nyembah juga ngajak yang sero, sepakat, itu naiknya cepat. Yes. Tapi kalau kamu ngajak orang yang begini, diajak nyembah, kalau mana kaplok kena, supaya masih ngerti ya. Kalau diajak, nyembah, goblok, kelapan keluar itu aja. Kenapa? Enggak apa saudara. Itu memang saya ngomong gitu. Kenapa? Karena banyak orang kadang-kadang diajak, rohnya tidak nyatu dan tidak mau dia buat naik. Itu agak gandol, ngerti gandol ya? Naik ini berat dan harus dimuridkan mungkin. Kalau terus tidak mau ya, biar dia pilih sendiri. Makanya Yesus ngajak tidak semua. Orang tertentu yang bisa membuat dia, memang begini saudara, yang membuat dia mengerti bahwa itu tidak ada hambatan. Jadi kalau ada orang misi, ya orang Kalimantan, dari manapun, dari luar negeri, Sabah, dari mana, dengar baik-baik. Saya dengar ada yang di Brunei, Anda pilihlah teman yang seroh. Sejalan di Bali dan semua. Yang seroh, yang sepakat, di mana destinimu akan terjadi. Kalau tidak, secara banyak pertimbangan. Saya pernah sampaikan firman Tuhan, dengar semua yang di rumah. Nanti cari ayatnya, PR buat semua yang di tempat ini juga. Alkitab mencatat suku Ruben, banyak pertimbangan, Ruben. Lainnya sudah maju nyerang dan menjarah, Ruben banyak mikir. Itu suku Ruben. Suku Ruben itu saya tahu punya urapan tapi dia mempertimbangkan urapannya kosong lagi. Anda lihat di nyanyian Deborah aja tak kasih clue. Suku Ruben banyak pertimbangan. Tadi kapan ini agar mujizat gak jadi. Makanya susah saudara. Orang pintar susah nih ngerti apa yang Tuhan ngomong. Diolah, diutekin otak kanan, otak kiri, main semua. Roh Kudus jamah hati. Orang pintar diolah ini. Ya apa Tuhan ngomong banyak, percaya kok. Makanya Tuhan pakai saya juga karena saya ini bodoh ya, orang goblok.
Saya pernah dibawa, bukan gini Ustaz. Sebelum pelayanan VBS ini berkembang kan sudah ribuan orang. Sebelumnya saudara masih berapa puluh orang. Saya disidang oleh para gembala sidang. Di sidang pernah gini-gini. Di sidang gembala-gembala sidang, saudara. Percaya saya. Di sidang berapa orang itu? Saya lupa ada 7 atau itu gembala sidang, pimpinan-pimpinan. Lebih daripada 7. Sebelum saya keluar kamar, Tuhan ngomong begini, jangan buka mulutmu kalau aku tidak berbicara. Meskipun ngomongan mereka pedas, terima. Jadi perlu penguasaan diri, setuju kan? Amin. Jangan nyolot terus, jangan. Waktu saya duduk, mereka sudah siap dengan berapa pertanyaan. Sudah tahu saya ini teologia, bukan teologia, teologia. Dan saya perlu dengan pimpinan Tuhan. Begitu mereka tanya, bingung saya. Tanya panjang-panjang dan apa namanya? Ya nggak tahu caranya bagaimana. Tanya macam-macam, saya cuma jawab satu yang Tuhan suruh. Dengar baik-baik, jawabannya yang ketiga. Kalau Tuhan suruh, tidak ada satupun yang menutup. Setuju kan? Sampai sekarang jadi ribuan. Kalau dulu saya dengar omongan mereka pasti berhenti, tapi kalau ngomong tidak. Nah itu penting saudara. Jangan ngajak banyak orang malah kacau. Apa yang Tuhan suruh orangnya itu membuat destiny atau divine connection atau prophetic vision terjadi. Tepuk tangan semua di rumah bagi Yesus. Oh Pak, orangnya baik Pak, ngasih aku ayam, ngasih aku sate dan sebagainya. Tetap kok tidak seroh, jangan dimasukkan. No. Pilih penggenapan destiny. Lanjut. Maka saya bilang roh sungkan itu perlu ditengking. Berikutnya munculkan ya. Mau selesai ya. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ayat yang ke-39 yang di rumah juga baca supaya terima rema. Tempat ini juga baca 1, 2, 3 yang keras. Sesudah masuk dia berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak lagi tetapi tidur. Lihat ya, semua tulis baik-baik yang di tempat ini dan di rumah. Jawaban Tuhan beda dengan jawaban kita. Tulis semua. Jawabanmu ini the end, dari Tuhan bukan the end. Ini the first miracle. Mujizat awal. Ya. Sesudah ia masuk dan berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut? Maka anak Tuhan tuh ngerti ya, kok nggak dalam Tuhan tuh banyak ribut, dikit-dikit ribut. Ya, wah apapun diributi. Tusuk gigi aja ribut. Maka dalam nama Yesus, pelayanan ribut. Itu sudah tidak ada roh kudus. Itu nama Tuhan, mencari Tuhan sendiri. Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Baca 40 reaksi orang-orang ini. Saya baca, perhatikan semua di rumah. Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya, penting. Semua orang itu lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk apa? kamar itu. Cara berikutnya tulis baik-baik. Dan di tempat ini juga supaya Anda lihat mujizat terjadi. Perhatikan, Anda lihat ya, baru nangis, mendadak langsung tertawa. Dan dia nangis, begitu Tuhan ngomongin nanti itu, wah, perubahannya cepat sekali. Ini main sandiwara. Hati-hati dengan orang pintar main sandiwara. Roh Kudus, perhatikan baik. Hati-hati dengan apa namanya, memanipulasi. Hati-hati. Semua di rumah lihat saya ke depan. Ya lihat baik-baik. Dan habis nangis-nangis, mendadak Tuhan ngomong itu tidur, langsung tertawa. Wah, sudah perlu ngerti. Zaman itu saudara, lihat saya ke depan dulu. Zaman itu orang meninggal, dia bayar yang meninggal ini, yang orang di rumahnya membayar orang untuk sama-sama meratap. Jadi ini orang profesional, hanya duit. Nangis bareng-bareng, meratap sama-sama. Begitu Yesus ngomong, tidak mati, tapi tidur, langsung mendadak berubah, langsung bunyi, wah. Lihat ya, hati-hati dengan orang manipulasi. Ngerti, katakan amin. Amin. Dengan Tuhan harus murni, tulus, hidup mati di tangan Tuhan, gak usah takut mati. Sampai saya strong, miliki ibu bapak Allah. Amin. Amin. Lalu dengar baik-baik firman Tuhan mencatat apa? Tampilkan lagi. Ya, perhatikan ini kuncinya, saudara. Tetapi mereka mentertawakan Yesus, maka diusir. Katakan diusir. Orang keras. Diusir. Cara terakhir, paling jitu, ya. Usiran orang-orang mengganggu imanmu. Setuju, katakan. Munculkan mukanya. Ada amin? Usir. Sudah gak serok, minggir. Dikasih sanggup Pak ya? Ya jangan, biar dia hidup dengan iman. Usir. Kok keras? Memang begitu. Roh tidak bisa campur dengan daging.
Oh berarti cocok Pak, gua usir istri gua Pak ya? Bukan itu saudara, ini yang beda dengan rumah tangga. Bojoku tak usir Pak ya? Tak jejeke, bukan. Tapi ini bukan, tapi usirnya orang yang tidak sepaham lagi dengan engkau. Akan menjadi engkau terhambat, seperti menyeret. Usir. Sebelum mujizat terjadi, caranya begitu, usir. Kelihatannya kasar, tapi dengan Tuhan ketegasan perlu. Nanti katakan amin. Amin. Tegas. Saya mungkin di rumah, saya nggak tahu, tapi saya pernah berdoa bagi orang yang meninggal. Keren sekali. Saya pernah, malamnya sebetulnya Tuhan tuh ngomong tentang membangkitkan orang mati. Besoknya ada teman saya, anaknya meninggal. Teman saya, tapi teman itu udah umur saya. Tadi anaknya sudah besar, meninggal. Umur saya ini 25 tahun, seorang pria. Saya besoknya, sebelumnya saya ngomong sama Tuhan ngomong tentang membangkitkan orang mati. Sudah tahu langsung dites, diuji. Nah, dengar baik-baik yang di rumah juga tempat ini semua dengar ya. Saya ngomong ini karena ini saya anak rohani kalian. Saya perhatikan baik. Saya ke sana dan itu banyak orang ngumpul di ruang tamu dan di luar. Wah, sudah tahu apa yang saya lakukan? Saya masuk ke dalam, semua lihat ya. Saya lihat itu anak meninggal, papanya besar saudara, karena mantan preman, tato di mana-mana. Kalau dia bilang, "Ma, udah meninggal." Saya tahu apa yang saya lakukan, itu kan ada saudara-saudaranya juga nonton di situ. Ya, duduk meratap. Saya usir saudara. Itu gimana? Keluar semua. Keren saudara, wibawa Allah, keluar. Semua bilang, "Loh, kalian keluar." Saya ngomong gitu, tak suruh keluar semua. Begitu semua keluar, saya mau berdoa bagi anak ini. Wong tadi malam domain Tuhan, sudah tahu saya doa, saya cuma tangan. Dalam nama Yesus, hidup. Saya tahu badannya gerak, goncang, sehingga ada cairan yang keluar dari hidung. Itu orang udah lihat, tapi dengar baik-baik. Belum hidup. Kenapa? Saya mulai mikir detik itu, saya ingat. Waktu saya cuma tangan, pikiran saya muncul ya, ingat dengar. Makanya waktu Petrus jalan di atas air, pikiran dia dirasanya angin, tenggelam. Pikiran saya ngomong begini, "Iki mati lah, urip iki apa ya?" Nah, itu. Bahasa Indonesia begini, ini sudah mati terus hidup gimana ini? Saya lihat ya, begitu saya gitu langsung badannya berhenti. Jadi saya pernah ngusir orang dalam kematian. Sudah tahu, begitu doa tidak hidup, itu papanya pingsan dan anak udah getar nanti gak jadi bangkit. Dan sudah dengar saya keluar sambil menunduk, itu orang-orang maki-maki saya. Orang-orang mati. Saya bilang dalam nama Yesus, saya pernah mengalami situasi seperti itu. Lalu saya minta maaf sama Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Gagal. Tapi Tuhan ngomong tidak gagal. Testing ini membuat imanmu naik. Sudah saya ingat, pikiran kita bicara beda, tapi roh Allah bicara beda. Anda ngerti yang kata? Semua di rumah kata. Amin. Dengan apa yang saya alami, saya berikan urapan bagi Anda juga. Berbeda-beda mungkin. Tapi dengar baik-baik, jangan bimbang itu aja sebetulnya. Ya. Makanya kadang-kadang banyak pertimbangan, suku Ruben juga itu. Tampilkan ayat terakhir. Semua lihat sama-sama. Lalu dipegangnya tangan anak itu katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Perhatikan mujizatnya. Seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat apa? Takjub. Gak ngetawain lagi. Anak itu jalan, orang lain lihat yang ketawa tadi. Ya makanya dalam nama Yesus. Yang pertama sekali lagi, seperti firman Tuhan akan naik lagi. Saya ulangi. Firmannya terakhir saya mau tutup, perhatikan. Pertama, jangan hiraukan perkataan orang. Ya, perhatikan baik-baik. Agak turun, bukan naik ke atas, turun. Ya. Nah, ya, terima kasih. Perhatikan. Ketika Yesus berbicara dengan orang itu, dengan keluarga, dari keluarga kepala rumah ibadat, dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi menyusahkan guru?" Ini. Tetapi yang pertama, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Jadi saya minta Anda ngerti di rumah. Kalau saya hiraukan omongan orang, Tuhan ngomong kamu sukses. Goncangan besar, bisa. Tuhan ngomong kamu bisa maju. Ya. Nah, orang ngomong, aku ndelok kan gak kira. Aku jauh di rumah no. Bahasa Jawa ini, jangan dengerin. Wah, ndelok modelmu ngene gagal kok. Tangking. Ya.
Bila perlu traktir dia makan. Nah, kita mencatatkan begitu, saudara. Menyiram apa? Taruh bara. Orang yang menghina engkau. Pertama jangan diraukan. Wah, enggak, kamu ini gajimu gak mungkin cukup. Jangan diraukan, kok ngomong bisa. Nah, tergantung engkau. Mau bikin hidup apa mati? Tapi Yesus tidak mengeraukan. Yang kedua, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Yang kedua, saudara, perhatikan pilihan temanmu, rekan-rekanmu. Anda harus ngerti di rumah. Mulai sekarang minta Tuhan ketepatan. Ya, roh yang siap diajar, teachable, diajar sehingga ngerti. Karena diajar ke depan itu, tulis baik-baik. Kalau rohmu diajar, jiwamu juga akan terbentuk. Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Ada bentukan di jiwa. Semua tulis baik-baik. Kalau jiwamu sudah banyak kebentuk kepahitan, banyak kegagalan, banyak kekacauan, saya katakan apapun ajaran dari Tuhan yang sehat, engkau tidak bisa menerima. Kenapa? Ini sudah jiwa terbentuk gagal. Itu makanya itu bereskan. Ada amin? Maka saya minta Anda paham, di dalam Yesus Anda harus strong. Ini sudah mendekati hari akhir. Saya sudah ngomong soal resesi dan terjadi, bahkan lebih besar lagi terjadi. Resesi ekonomi, iman, semua besar. Dan dengar ini firman sebelum saya tutup. Bagi kita mati, bagi Tuhan tidak mati. Siapa yang percaya katakan? Amin. Yang di rumah dan tempat ini, bagi kita harusnya gagal Tuhan. Tapi bagi Tuhan, satu detik pun tetap mujizat Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ada amin? Nah ini dengar, Tuhan ngomong sama saya begini. Dengar baik-baik, saya mau sampaikan. Jangan lihat kekuatanmu, tapi lihat kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan sanggup menjadikan apa yang tidak ada jadi ada. Ada amin? Jangan lihat kekuatan. Makanya bilang hari akhir belum tentu yang terdahulu bisa terkemudian. Makanya di rumah dengar baik-baik. Ini firman saya sering sampaikan. Makanya dalam nama Yesus sudah waktunya engkau, saya harapkannya jadi terang kembali. Api, minta api kembali. Kalau api butuh minyak, butuh minyak. Minta minyak lagi sama Tuhan. Ya supaya Anda ngerti goncangan apapun, saya kasih tahu. Bagi kita mati, bagi Tuhan gak ada yang mati. Makanya jangan dengar omongan orang. Kalau engkau percaya, saya ingat, maaf saudara, ada seorang ibu yang disindir, saudara. Kenapa? Karena dia punya penyakit apa itu? Cuci darah, nggak tahu penyakitnya apa, cuci darah. Pertama masih 1 bulan, lama-lama kelamaan 1 minggu, dan akhirnya hampir 1 minggu itu dia tetap begitu. Sampai suatu waktu dia ambil keputusan apa saudara? Dengar baik-baik. Dia ambil keputusan saya tidak mau cuci darah lagi. Mati ben. Dan saya tahu dia makin melayani Tuhan. Dengar baik-baik. Dokternya ngomong, waduh ibu ini saya nggak ketemu, dipikir sudah meninggal. Ketemu nang mall, ketemu di mall. Di mall ibu itu saya tidak bawa kantong apa, enggak. Ditanya, loh ibu masih, ya ngomong jujur, masih, maaf bu, hidup. Iya. Ini bukan setan ya, ini jalan fisik. Kok bisa caranya gimana? Nggak tahu, saya serahkan Tuhan. Karena kita semakin mikir semakin sakit. Ngerti angkatan? Saya serahkan Tuhan. Terus dia bilang, loh kencing bagaimana semuanya? Saya nggak tahu, keluar dari keringat nggak tahu. Yang penting saya hidup. Ada destiny yang harus kau genapi, tapi juga ada keputusan yang daripadamu hari ini. Apakah engkau menyerah atau engkau percaya? Sebab bagi Yairus mati, tapi Tuhan Yesus ngomong apa? Tidak. Orang lain ketawa, saudara, makanya diusir. Ada orang ngomong, enak usir naik, saudara. Kamu nggak hidup dengan dia kok, hidup dengan Yesus. Tidak kata. Bukan sekali lagi ingat ya, bukan usir istrimu, keluar kamu, setan, kuntilanak, bukan itu. Kamu lihat suamimu, kamu tambah gemuk, ngabisin nasi, wah, haleluya. Bukan itu. Bukan, tapi harus. Berarti katakan amin. Ya, ada amin. Jadi saya minta Anda paham, yang di rumah juga harus paham. Kalau tidak sepakat, jangan didengarkan, usir. Maaf, usirnya maksudnya begini secara real. Maaf saya tidak bisa, saya dengar apa yang Tuhan ngomong. Maaf saya tidak dengar kamu. Gitu sudah. Harus tegas. Amin. Mari semua tepuk tangan bagi Yesus. Anda yang di rumah bisa bangkit berdiri. Kalau bisa, yang di tempat ini bisa berdiri semua. Ya. Kalau Anda berdiri mungkin, Pak saya kelihatan perutnya Pak. Ya nggak usah berdiri lah, caramu sendiri, atur sendirilah di rumah bagaimana. Ayo Anda. Semua angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri dada masing-masing. Ingat sekali lagi tanggal 29 Rabu besok ada Family Blessing Samarinda jam 7 malam di hotel kalau nggak salah Diamond, Hotel Diamond. Family Blessing Samarinda ya tanggal 29.
Kalau Anda tanya ketuanya Theo nanti bisa Anda tanya sendiri atau pengurus yang di sana. Ya, ini kesempatan saya harap bisa dimanfaatkan dengan baik. Semua angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri dadamu, tutup mata karena mata jasmani bisa nipu, mata rohani bisa melihat apa yang Tuhan mau dalam hatimu. Bahasa roh yang sudah punya karena bahasa roh. Tempat ini juga. Singkirkan kekakuan dalam rohmu. Ngalir. Sotokora patakana matakara. Saat badai bergelap, ku akan terbang bersamamu. Karena Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Badai, sama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau lingkup-lingkup. Semua yang hidup, katakan sama-sama, lingkup-lingkup. Lingkup-lingkup. Yang menonton siaran ulang ini juga sama-sama naikkan pujian. Dengan sayangmu, Naungiku, naungiku, naungi dalam kuasamu. dalam kuasamu. Mantapkan hatiku, lingkupiku. Lingkupiku. Jangan dengar apa yang orang katakan, tapi dengar yang Roh Kudus bicara dengan Anda. Sayang
Anda dengarkan baik-baik. Kita ini di rumah doa di Jogja, di ruang doa, kita ditabur itu yaitu tabut Allah. Tabut Allah. Dibikin oleh pengrajin yang memang detail, saudara, bagus. Tapi ada story, dia juga bikin tabut Allah di tempat lain sebelumnya, sebelum memberikan pada kita. Dia memberikan ini kesaksiannya, saudara. Pada waktu dia membuat tabut Allah itu, semua dengar baik-baik di rumah. Dia membuat tabut Allah dengan seenaknya. Ngerokok, pahat, ngopi, sama seenaknya. Sikap hati seperti itu. Sudah tahu apa yang terjadi? Tukang ini gila 3 bulan. Saya kasih tahu, menghormati hadirat Tuhan sampai hari ini masih berlaku dan sampai selamanya. Gila 3 bulan. Kenapa? Bikin tabut Allah serampangan, ngopi, rokok gitu. Dan didoakan oleh hamba Tuhan mau sembuh. Kenapa? Tuhan ngomong karena dia menghina kemuliaan Tuhan. Begitu sembuh, mulai sekarang dia bikin tabut kemarin di Jogja itu dengan sopan hatinya, dengan menghormati, meskipun dia lain iman. Ada banyak anak Tuhan kadang-kadang melecehkan hadirat Tuhan dengan seenaknya, doa seenaknya, apa seenaknya, sehingga tidak ada urapan dalam hidup. Itu yang terjadi, makanya apapun yang diimani, apapun yang disenangi atau bukan senangi, yang diingini, saudara, terhambat. Rohnya pun kehilangan urapan. Hidupnya kehilangan iman, hidupnya kehilangan kepekaan karena seenaknya. Dan memang begitu. Kalau diteruskan gitu, ya mati aja gampang. Allah kita punya kasih, tapi juga dengan Allah itu juga cemburu. Yang di rumah nanti angkat tangan. Saya dengar kesaksian itu kemarin, saya bilang, it's amazing God. Bilang kok seenaknya hatimu, sedangkan Anda butuh pertolongan. Seenaknya sama Tuhan. Allah tidak bisa dipermainkan. No. Saya minta Anda ngerti, mujizat terjadi waktu Anda menghormati Tuhan. Setuju? Angkat tangan. Tepuk tangan bagi Yesus.